warisan budaya yang tak terhafal. Nah, kali ini kita akan menikmati kuliner khas dalam adat makan Jawa, mulai dari jajanan manis hingga lokal. Mari ikuti perjalanan kami bersama. Untuk makanan kita hari ini yang pertama adalah ada nasi liwet. Nasi liwet ini merupakan makanan yang pasti sudah sering kita temui deh, apalagi di daerah Jawa. Tapi selain makanan biasa yang sering kita temui, ternyata nasi liwet juga merupakan salah satu makanan yang ada di dalam adat makan Jawa. Jadi dia merupakan salah satu makanan khas ya. Nah, di dalam nasi liwet ini ada nasi gurih, ada santan, sayur labu, ayam suwir, telur, dan tahu. Kalian penasaran nggak tuh? Mari kita coba dulu. Nasi liwet adalah kuliner khas Solo yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga terdapat makna. Nasinya dimasak dengan santan yang gurih dan harum, lalu disajikan bersama ayam suwir, telur, dan sayur labu yang melengkapi kelezatannya. Setiap elemen dalam sajian ini menyatu dalam rasa yang sederhana namun mendalam, mencerminkan kekayaan budaya kuliner Jawa. Lebih dari sekedar makanan, nasi liwet adalah simbol kebersamaan dan rasa syukur. Dalam tradisinya, nasi ini disajikan di atas daun pisang dan dinikmati ramai-ramai tanpa sekat. Kebiasaan ini mengajarkan nilai gotong royong dan kesederhanaan, bahwa makan bersama bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal ikatan antar sesama. Dawet adalah minuman tradisional khas Jawa yang terbuat dari cendol hijau berbahan dasar tepung beras dan daun pandan. Disajikan dengan santan segar dan gula merah cair. Rasanya manis, lembut, dan menyegarkan. Cocok dinikmati dalam suasana santai atau di tengah teriknya cuaca. Setiap unsur dalam dawet berpadu menciptakan harmoni rasa yang khas dan menenangkan. Di balik kesederhanaannya, dawet menyimpan filosofi tentang keseimbangan hidup. Perpaduan rasa manis dari gula, gurih dari santan, dan kenyalnya cendol menggambarkan bahwa dalam hidup, segala rasa memiliki tempatnya. Dawet mengajarkan kita untuk menikmati hidup apa adanya, dengan kesederhanaan, keseimbangan, dan rasa syukur. Nah, sekarang ini kita di dalam pasar gede dan di sini kita nyobain yang namanya es dawet ya kan. Dan ini es dawet yang paling terkenal di dalam pasar gede ini. Nah, es dawet ini merupakan salah satu makanan yang sudah ramai di pasaran. Tapi selain ramai di pasaran, dia itu juga salah satu makanan khas adat Klanten Jawa. Dan di dalam dawet ini ada selasi, terus ada kuah santan, terus ada ketan hitam, bubur sumsum, sama dawet dan kuah gula. Nah, makanan ini pasti sudah enak karena ini kan salah satu makanan yang paling ramai di pasar gede. Juga banyak yang suka makanan ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Menurut saya sih rasanya enak karena rasanya manis, terus santannya juga terasa, bubur sumsumnya teksturnya juga lembut. Nah, kalau saya sendiri, saya suka dengan ini karena ada ketan hitamnya. Jadi ketan hitamnya ini memberikan tekstur yang berbeda. Meskipun ini judulnya adalah minuman, tapi minuman ini tetap kita punya karena ada ketan hitamnya tersebut. Jadi memberikan kesan yang sangat berbeda. Kalau menurut saya sendiri, es cendol dawet ini merupakan salah satu makanan yang setidaknya harus kalian coba sekali seumur hidup. Setelah menikmati kuliner khas Solo, sekarang kita akan menjelajahi salah satu penguatan budaya di Indonesia, yaitu Pura Mangkunegaran yang terletak di tengah kota Solo. Tempat ini bukan hanya sekedar istana saja, tetapi menjadi saksi bisu sejarah dan juga tradisi yang lain.
Jadi siapkan diri kalian untuk makin. Yuk cuci kami. Pada Pura Mangkunegaran terdapat 2 patung singa emas yang berada di pendopo Pura Mangkunegaran, yang dimana patung tersebut memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Patung-patung ini didatangkan langsung dari Berlin di Jerman, setelah renovasi Pura Mangkunegaran pada tahun 1866. Singa seringkali dikaitkan dengan kekuatan dan kepemimpinan. Dalam konteks Mangkunegaran, patung ini melambangkan otoritas dan keteguhan hati penguasa. Beberapa bagian dari Pura Mangkunegaran memang terbuat dari kayu jati, terutama pada struktur utama seperti pendopo ageng. Tiang-tiang penyangga pendopo ini terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi yang berasal dari hutan Donoloyo, Wonogiri. Kayu ini dipilih karena kekuatannya, daya tahan terhadap cuaca, serta kemampuannya menciptakan suasana sejuk di dalam bangunan. Terdapat juga beberapa barang-barang peninggalan dan juga barang pemberian dari seniman dan pengrajin lokal, serta barang pemberian dari kesultanan lain sebagai simbol persahabatan, dan barang-barang ini masih disimpan hingga sekarang. Kita sebagai generasi muda Surakarta wajib untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Surakarta. Yakni dengan kita mengunjungi beberapa tempat yang memiliki kebudayaan khas dari Surakarta, seperti Pura Mangkunegaran dan Pasar Betung. Sekian informasi dari kelompok kami. Saya Ella, saya Adeline, kami pamit undur diri.